Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibul Umi, perwakilan dari kelompok 7. Saya ingin membahas sedikit tentang kepemilikan dalam Islam. Baiklah, saya akan membahas untuk poin yang pertama, yaitu definisi kepemilikan dalam Islam. Dalam Islam, kepemilikan dikenal dengan nama al-milkiyah. Al-milkiyah itu sendiri memiliki arti, yaitu sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh seseorang. Untuk poin yang kedua adalah kepemilikan dalam perspektif Al-Quran dan Al-Sunnah. Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama dalam Islam menyatakan bahwa Allah pemilik atas segala sesuatu. Manusia diberi hak milik secara individu. Setiap pribadi berhak memiliki dan memindah-tangankan kekayaannya. Akan tetapi mereka mempunyai kewajiban moral untuk menyedekahkan hartanya untuk yang berhak. Ketentuan Al-Quran dan Al-Sunnah mengenai kepemilikan kekayaan antara lain, yang pertama ada pemanfaatan. Nabi SAW bersabda, orang yang menguasai tanah yang tak bertuan tidak lagi berhak atas tanah itu jika setelah 3 tahun menguasainya ia tidak menggarapnya dengan baik. Yang kedua ada pemenang. Setiap muslim memiliki kekayaan mencukupi nisab harus menggunakan zakat sesuai aturan syara. Yang ketiga, tidak merugikan pihak lain. Penggunaan milik yang berbeda ditunjukkan untuk mendatangkan manfaat bagi pemiliknya, namun tidak dibenarkan jika dalam penggunaannya menghadirkan madarat bagi pihak lain. Merugikan pihak lain berarti pula meremehkan Allah, sebab Allah lah pemilik segala sesuatu. Yang keempat, kepemilikan secara sah. Al-Quran maupun Al-Sunnah melarang semua tindakan untuk memperoleh harta atau milik dengan cara melawan hukum, karena hal ini menjadi sumber kerusakan. Untuk lebih lanjut dari ketentuan Al-Quran dan Al-Sunnah, juga dapat dicapai karakteristik kepemilikan dalam Islam antara lain. Yang pertama, yaitu hak milik umum dan individu pada saat yang sama berkedudukan sebagai dasar utama. Berbeda dengan sistem kapitalis yang menjadikan hak milik individu sebagai dasar utama dan hak milik umum dikesampingkan. Berbeda pula dengan sistem sosialis yang menjadikan hak milik umum sebagai dasar utama dan hak milik individu dikesampingkan. Ada hak milik terkait oleh kepentingan orang banyak serta diorientasikan untuk mencegah timbulnya madarat. Yang ketiga, hak milik perlu dibelanjakan dengan prinsip keseimbangan. Dan untuk poin yang ketiga adalah nilai filosofis pengaturan kepemilikan dalam Islam. Yang pertama adalah nilai rahmat atau kemurahan. Diperbolehkan seseorang memiliki sesuatu yang mubah seperti air, pepohonan di hutan, binatang beruang, dan lain-lain, dengan syarat sesuatu itu tidak berada dalam kepemilikan atau kekuasaan orang lain. Kebolehannya menempuh cara pemilikan itu merupakan pengejawantahan dari fatwa Islam, rahmatan lil alamin. Dan yang kedua ada nilai penghargaan, kepastian dan kerelaan. Akad atau transaksi dikategorikan sebagai suatu cara memperoleh hak milik menurut Islam. Di dalam akad yang terdapat persyaratan ijab dan kabul dan syarat-syarat lain menunjukkan adanya nilai kepastian hukum dalam kepemilikan serta nilai kerelaan. Dan yang ketiga adalah nilai tanggung jawab dan jaminan kesejahteraan keluarga. Cara yang diatur Islam untuk memperoleh kepemilikan dan kewarisan yaitu waris mempunyai kedudukan mewaris atau orang yang mewariskan dalam memiliki harta yang ditinggalkan oleh mewaris. Hak mewaris bagi waris sangat kuat posisinya. Mewaris harus memperhatikan nasib warisnya, sehingga untuk berwakaf, sedekah, hibah dan lain-lain ada batas maksimalnya. Hal ini mencerminkan nilai jaminan atau komitmen Islam pada kesejahteraan keluarga lewat pengaturan kepemilikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfa Mahera, MPM 2010611025. Saya akan melanjutkan materi yang berjudul Prinsip Dasar dalam Kepemilikan Ekonomi Islam. Prinsip dasar kepemilikan dalam Islam. Dalam konsep Islam ada beberapa prinsip dasar tentang kepemilikan, yaitu A. Kekayaan merupakan titipan, di mana pemilik yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
B. Harta yang diperoleh dapat menjadi penolong dalam menyempurnakan kewajiban manusia sebagai seorang khalifah di bumi dan juga sarana untuk mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan di hari kemudian nanti. C. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan kekayaan kepada setiap hambanya untuk dipergunakan kemudian kewajiban mereka seperti sholat dan zakat. D. Hak-hak kepemilikan dalam Islam dipandang sebagai sebuah ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan aturan-aturan yang terkait dengan hak-hak kepemilikan berupa terbatasnya kebebasan individu dan adanya kewajiban untuk mentasarufkan kekayaan kepada orang-orang lain yang berhak. Klasifikasi kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan dalam Islam diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu A. Kepemilikan individu. Kepemilikan individu adalah hukum syara yang ditentukan pada zat ataupun kegunaan utility tertentu yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil oleh orang lain seperti disewa ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut. B. Kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah izin al-syari kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda atau barang. Sedangkan benda-benda yang tergolong kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh al-syari sebagai benda-benda yang dimiliki suatu komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya seorang saja. C. Kepemilikan negara. Kepemilikan negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh rakyat dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah ataupun negara, di mana negara berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian rakyat sesuai dengan kebijakannya. Akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Mulia Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Mulia Ulfa, NPM 201061111026, yang akan melanjutkan materi tentang implikasi konsep kepemilikan dalam Islam terhadap pengembangan ekonomi Islam. Kepemilikan dalam Islam memiliki implikasi terhadap pengembangan ekonomi umat. Dari ketentuan-ketentuan kepemilikan menurut Islam mengenai makna, macam, klasifikasi, cara memperoleh kaidah khusus kepemilikan, terdapat implikasi positif terhadap pengembangan ekonomi yang Islami, yang antara lain terjabarkan dalam berbagai formulasi penataan ekonomi yang berbasis syariah dan berorientasi pada kerakyatan sebagai berikut. 1. Ruang lingkup ekonomi. Motivasi ekonomi Islam. 3. Prinsip dasar ekonomi Islam. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam antara lain kebebasan individu, ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar, kesamaan sosial, jaminan sosial, distribusi kekayaan secara meluas, larangan menimbun kekayaan, kesejahteraan bersama. Sebab-sebab kepemilikan dalam Islam. Sebab-sebab kepemilikan dalam Islam adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki harta tersebut yang sebelumnya tidak menjadi hak miliknya. Sebab kepemilikan harta itu telah dibatasi dengan batasan yang telah dijelaskan oleh syara. Menurut syariat Islam, setidaknya ada 5 sebab kepemilikan dalam Islam, yaitu A. Bekerja. Bentuk-bentuk kerja yang disyariatkan sekaligus bisa dijadikan sebagai sebab kepemilikan harta, antara lain menghidupkan tanah yang mati. Tanah yang mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh satu orang pun. Menggali kandungan bumi. Menggali apa yang terkandung di dalam perut bumi yang bukan merupakan harta yang dibutuhkan oleh suatu komunitas jamaah atau disebut rikas. Yang ketiga adalah berburu. Berburu termasuk dalam kategori bekerja. Berburu mutiara, ikan, batu, permata, bunga, karang, serta yang diperoleh dan hasil buruan laut lainnya. Maka harta tersebut adalah hak milik orang yang memburunya. Yang keempat adalah makelar atau samsara. Makelar yaitu suatu cara untuk memperoleh harta dengan bekerja untuk orang lain dengan upah, baik itu untuk keperluan menjadi menjual maupun membeli. Yang kelima adalah syirkah. Syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Ijarah. Ijarah yaitu suatu transaksi jasa yang dimiliki oleh seseorang untuk dikontrak oleh orang lain dengan kompensasi. B. Waris.
Waris adalah sarana untuk membagikan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang semasa hidupnya agar tidak mengumpul. Maka setelah kematian orang tersebut, harta itu harus dibagikan atau didermakan kepada orang lain. Tetapi pembagian harta tersebut bukanlah merupakan ilat bagi warisan itu, melainkan sarana tersebut hanya untuk merupakan penjelasan tentang fakta waris itu tersendiri. C. Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup. Setiap orang berhak untuk hidup dan juga wajib untuk mendapatkan kehidupan sebagai haknya, bukan sebagai hadiah maupun belas kasihan. Cara ia memenuhi adalah dengan bekerja. D. Pemberian harta negara kepada rakyat. Pemberian ini juga termasuk dalam kategori pemilikan harta yang diberikan kepada orang-orang atau rakyat yang tidak mampu memenuhi hajat kehidupan, dan hal ini diambil dari bait al-amal sebagai zakat. E. Harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta dan tenaga. Dalam hal ini juga termasuk dalam kategori sebab kepemilikan adalah perolehan individu sebagai mereka dari sebagian yang lain atas sejumlah harta tertentu dengan tanpa kompensasi harta atau tenaga apapun. Sebab berakhirnya kepemilikan. Sebab berakhirnya kepemilikan menurut fuqaha, yaitu pemilik meninggal dunia sehingga seluruh harta miliknya berpindah tangan kepada ahli warisnya. Harta yang dimiliki itu rusak atau hilang. Habisnya masa berlaku pemanfaatan atas sesuatu barang yang dimanfaatkan, rusak atau hilang, dan orang yang memanfaatkan meninggal dunia. Sekian presentasi yang bisa kami berikan. Jika ada lebih dan kurang, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.